Pernahkah kamu bertanya, mengapa di negeri yang katanya gemah ripah jinawi ini, ketidakadilan masih merajalela? Mengapa korupsi tak pernah benar-benar hilang, kekayaan alam kita mengalir ke luar negeri, sementara rakyat masih mengantre beras murah dan kesulitan bayar rumah sakit? Apa yang salah dengan sistem yang kita anut hari ini? Dunia ini dibangun di atas ide-ide besar. Kapitalisme, sosialisme, dan Islam adalah tiga poros utama pemikiran yang bersaing mengatur dunia. Masing-masing menawarkan solusi, masing-masing menjanjikan perubahan. Tapi, apakah semua benar-benar bisa menyelesaikan masalah? Di video ini, kita akan mengupas tuntas apa itu mafahim kehidupan. Pandangan hidup yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan sebagai individu, masyarakat, dan negara. Kita akan bahas satu persatu ideologi besar yang membentuk dunia saat ini, dan melihat dengan jujur, mana yang sebenarnya bisa membawa kita kepada keadilan sejati. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar berpikir lebih dalam, lebih jernih, dan lebih kritis tentang dunia yang kita tinggali. Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia hidup, dan untuk apa kita menjalani semua ini? Pertanyaan sederhana ini membawa kita pada satu fondasi penting dalam kehidupan manusia, yakni mafahim kehidupan. Atau konsep-konsep dasar yang membentuk cara kita memahami hidup. Setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam sebuah masyarakat pada hakikat tidak pernah berdiri sendiri. Semuanya selalu berakar pada seperangkat pemahaman mendalam yang disebut sebagai mafahim kehidupan. Ini adalah lensa ideologis yang kita pakai untuk menilai mana yang benar dan salah, mana yang adil dan zolim, mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus ditinggalkan. Mafahim berasal dari bahasa Arab, yang artinya pemahaman atau konsep. Dalam konteks kehidupan, mafahim adalah seperangkat ide besar yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, baik itu cara berpikir individu, sistem pendidikan, tatanan hukum, sistem ekonomi, bahkan hingga hubungan antar negara. Artinya, kalau kita ingin melihat kenapa dunia seperti ini, mengapa ada negara kaya dan miskin, mengapa korupsi begitu merajalela, mengapa pendidikan terasa seperti mesin cetak pekerja bukan pencetak pemimpin, jawabannya terletak pada mafahim kehidupan yang digunakan oleh sistem global saat ini. Setiap ideologi besar di dunia, seperti kapitalisme, sosialisme, maupun Islam, memiliki mafahim kehidupan masing-masing yang membentuk arah hidup pengikutnya. Kapitalisme melihat kebebasan individu dan kepemilikan pribadi sebagai inti kehidupan. Sosialisme melihat keadilan sosial dan kesetaraan sebagai tujuan utama. Sementara Islam membangun kehidupan berdasarkan tauhid, amanah, dan keadilan ilahiyah. Perbedaan mendasar ini membuat arah kebijakan dan perilaku masyarakat di bawah ideologi-ideologi tersebut sangat kontras. Maka, memahami mafahim kehidupan bukan hanya penting, tapi krusial. Karena siapa yang menguasai mafahim, dia akan mengendalikan arah pemikiran dan tindakan masyarakat. Sebaliknya, siapa yang tidak paham mafahim, akan menjadi pion yang digerakkan oleh sistem tanpa sadar. Disinilah kita perlu merenung, selama ini kita hidup berdasarkan konsep siapa. Dan apakah konsep itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat manusia, atau justru memperbudak kita secara halus. Kapitalisme seringkali terdengar seperti sebuah kata yang membanggakan, pasar bebas, kebebasan individu, kesempatan tanpa batas. Namun, ketika kita telusuri lebih dalam, ideologi ini memiliki pondasi yang sangat khas dan efek sistemik yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Kapitalisme lahir dari gagasan bahwa manusia adalah individu yang bebas, dan kebebasan terbesar adalah memiliki. Maka dalam sistem ini, kepemilikan pribadi menjadi nilai tertinggi. Segala sesuatu, tanah, air, pendidikan, bahkan kesehatan, boleh dimiliki, diperjualbelikan, dan diperebutkan oleh siapa saja yang kuat dan mampu membayar. Dalam kapitalisme, pasar adalah raja. Seluruh aktivitas sosial dan ekonomi diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Negara tidak banyak campur tangan, karena sistem ini meyakini bahwa pasar akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Tapi realitasnya, pasar tak pernah benar-benar netral. Mereka yang punya modal besar akan semakin kuat, sementara yang kecil akan terpinggirkan.
Ketimpangan bukanlah kecelakaan dalam kapitalisme, tapi sebuah konsekuensi logis. Itulah mengapa dalam negara-negara kapitalis, 1% elit bisa menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Kapitalisme juga mendorong budaya konsumtif yang sangat agresif. Manusia tidak lagi hidup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk terus membeli dan mengonsumsi. Iklan, hiburan, dan media digunakan untuk membentuk keinginan palsu agar roda ekonomi terus berputar. Kita diajarkan sejak kecil bahwa sukses itu punya rumah besar, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri. Padahal, banyak dari itu hanyalah jebakan utang dan tekanan sosial yang menghancurkan kesehatan mental dan hubungan antar manusia. Di balik wajah modern dan gemerlapnya, kapitalisme sebenarnya menciptakan perbudakan gaya baru, di mana manusia bekerja seumur hidup hanya untuk membayar tagihan, cicilan, dan pajak. Pendidikan dalam sistem ini tidak diarahkan untuk membentuk manusia merdeka, tapi untuk mencetak tenaga kerja yang patuh pada industri. Akhirnya, hidup menjadi seperti lomba tanpa garis akhir. Mereka yang lemah, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, akan tertinggal dan tidak dianggap. Kapitalisme juga membuat negara tunduk pada korporasi. Banyak kebijakan publik tidak lagi berpihak pada rakyat, tapi pada kepentingan segelintir pemilik modal. Bahkan demokrasi pun tak luput dari jerat kapitalisme. Pemilu bisa dibeli, opini publik bisa dibentuk lewat media milik segelintir orang. Inilah dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme, di mana kebebasan sejati telah dikomodifikasi, dan nilai-nilai kemanusiaan tergantikan oleh angka dan keuntungan. Sosialisme adalah ideologi yang lahir sebagai reaksi terhadap ketimpangan kapitalisme. Ide utama sosialisme adalah pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi seperti pabrik, lahan, dan sumber daya dianggap sebagai akar ketimpangan. Karena itu, negara diberi kuasa untuk mengatur dan memiliki semuanya atas nama rakyat. Secara teori, sosialisme tampak menjanjikan, tidak ada jurang kaya miskin yang ekstrim, semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun dalam praktiknya, negara menjadi terlalu dominan. Ketika semua dikendalikan negara, kebebasan individu mulai tergerus. Inisiatif pribadi, kreativitas, bahkan kritik terhadap sistem bisa dianggap sebagai ancaman. Di beberapa negara, sosialisme berubah menjadi bentuk otoritarianisme. Birokrasi membengkak, dan rakyat harus tunduk pada sistem yang katanya demi kebaikan bersama. Padahal justru mengekang pertumbuhan dan menumpulkan semangat. Sosialisme berusaha menciptakan keadilan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan kebebasan dan potensi individu. Ujung-ujungnya, kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan negara tetap membuka celah bagi penindasan, hanya aktornya saja yang berbeda dari kapitalisme. Berbeda dari kapitalisme dan sosialisme yang lahir dari akal manusia dan penuh keterbatasan, Islam hadir sebagai ideologi yang bersumber langsung dari wahyu, bukan dari hasil pikir manusia. Islam bukan hanya agama dalam arti ibadah ritual, tetapi juga sistem hidup yang lengkap, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, peradilan, hingga hubungan internasional. Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang hidup bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Islam, kehidupan tidak dipisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Semua aktivitas, dari berdagang, memerintah, hingga berkeluarga, memiliki dimensi ibadah, selama dijalankan sesuai dengan syariat Allah. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui, namun tidak mutlak. Negara memiliki peran untuk mengawasi agar tidak terjadi penindasan atau penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Riba diharamkan, zakat diwajibkan, dan sumber daya alam adalah milik umum yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan dikapitalisasi oleh swasta atau korporasi asing. Islam juga menolak negara diktator seperti dalam sosialisme, tetapi tidak membiarkan kebebasan tanpa batas seperti dalam kapitalisme. Pemimpin dalam sistem Islam adalah pelayan umat, bukan penguasa yang mengatur seenaknya. Syariat adalah satu-satunya sumber hukum, bukan hasil kompromi politik atau mayoritas suara manusia.
Dengan prinsip rahmatan lil alamin, Islam memberikan solusi yang adil dan seimbang. Islam menyatukan nilai spiritual, keadilan sosial, dan kebebasan individu dalam satu kerangka kehidupan yang harmonis dan berlandaskan pada aturan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ideologi yang tidak hanya logis dan aplikatif, tapi juga selaras dengan fitrah manusia dan tujuan penciptaan. Sekarang mari kita berkenalan dengan sebuah negeri yang katanya sering disebut sebagai negeri Gemah Ripah Loh Jinawi, yang berarti tanahnya subur dan makmur. Julukan ini bukan tanpa alasan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki hutan hujan tropis seluas sekitar 126 juta hektar, mencakup sekitar 59% dari total daratan Indonesia dan sekitar 10% dari luas hutan tropis dunia, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Hutan-hutan ini menyimpan lebih dari 130 jenis kayu komersil bernilai tinggi, seperti jati, merbau, sono keling, dan gaharu. Dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km, Indonesia memiliki sekitar 14% dari total garis pantai dunia. Lautannya kaya akan keanekaragaman hayati, menjadikan Indonesia sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Di sektor pertambangan, Papua menyimpan cadangan biji emas mencapai 1.869 juta ton. Dengan harga emas per gram sekitar Rp1.902.000 pada Mei tahun 2025, potensi nilai emas ini sangat besar. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang signifikan. Blok Timur Natuna diperkirakan menyimpan sekitar 46 triliun kaki kubik gas. Di Papua Barat, Blok Gaya memiliki potensi cadangan gas hingga 71,8 triliun kaki kubik. Di samping itu, Indonesia juga kaya akan batu bara, minyak bumi, nikel, dan berbagai mineral lainnya. Bahkan, Pulau Natuna yang kaya akan cadangan gas terbesar di dunia, menjadi salah satu titik strategis yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, meski tanah Indonesia kaya raya, kenyataannya banyak daerah yang masih terbelakang. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di banyak tempat. Di berbagai daerah, kita melihat adanya ketimpangan yang mencolok, dengan sebagian kecil masyarakat yang menguasai kekayaan alam negara ini, sementara sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Apa yang salah dengan sistem pengelolaan kekayaan alam kita? Mengapa Indonesia yang kaya raya masih dilanda masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, bahkan kejahatan dan permasalahan sosial lainnya? Jawabannya mungkin terletak pada cara sumber daya ini dikelola dan siapa yang mendapatkannya. Ketimpangan sosial yang ada menunjukkan bahwa ada pengelolaan yang tidak adil dan tidak merata. Dan meski Indonesia kaya dengan segala sumber daya alamnya, masalah-masalah seperti korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien membuat kekayaan ini tidak pernah sampai pada rakyat secara merata. Melihat kenyataan ini, kita harus bertanya, bagaimana seharusnya kekayaan ini dikelola untuk memastikan bahwa setiap orang, dari Sabang sampai Merauke, dapat merasakan manfaatnya. Apa yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang makmur bagi seluruh rakyatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di akhir video ini. Di balik kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial dan hukum yang kompleks. Pada tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lebih dari 8.000 kasus kekerasan terhadap remaja di Indonesia. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, seksual, dan emosional yang dialami oleh anak-anak dan remaja di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus aborsi di Indonesia, dengan sekitar 2.500 kasus berujung pada kematian. Banyak dari aborsi ini dilakukan secara tidak aman, yang menimbulkan risiko kesehatan serius bagi perempuan. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2024 meningkat menjadi 37 dari 100, naik dari tahun sebelumnya. Namun, indeks perilaku anti korupsi justru menurun menjadi 3,85 dari skala 5, menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi di masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur menggunakan Gini Ratio, tercatat sebesar 0,379 pada Maret tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, kejahatan pencurian dengan pemberatan menjadi jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia, dengan 52.449 kasus tercatat. Angka ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus suap yang melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat mencuat pada tahun 2025. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi putusan perkara 3 korporasi besar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2024. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan oleh aparat dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Tapi, dari semua masalah yang sudah kita bahas, korupsi, ketimpangan sosial, kejahatan, kerusakan moral remaja, aparat yang bisa disuap, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ada satu hal yang membuat saya sangat kecewa. Saya kecewa karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Menurut data terbaru dari Pew Research Center dan Badan Pusat Statistik, sekitar 87% dari lebih dari 280 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Itu artinya, lebih dari 240 juta jiwa adalah umat yang seharusnya tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, lihatlah kondisi negeri ini. Lantas, siapa yang harus kita salahkan? Pemerintah, ulama, generasi muda? Jawabannya adalah kita semua. Karena ini bukan hanya tentang mereka yang memegang kekuasaan, tapi tentang kita semua yang mungkin sudah terlalu jauh meninggalkan pedoman hidup yang Allah turunkan. Kita malu menyebut hukum Allah di ruang publik. Kita takut dianggap fanatik saat membicarakan aturan syariah. Kita lebih percaya pada aturan buatan manusia, yang terbukti penuh cacat dan kepentingan, daripada petunjuk dari Zat yang Maha Tahu. Kita mengabaikan Al-Quran dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan hukum. Padahal Al-Quran itu bukan sekadar kitab untuk dibaca saat tahlilan, tapi petunjuk hidup yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Inilah introspeksi yang paling dalam, bahwa semua kekacauan ini adalah akibat dari pengkhianatan kita sendiri terhadap amanah sebagai umat Islam. Kita bukan hanya meninggalkan sistem Islam, tapi menjadikan Islam sekadar identitas, bukan solusi. Dan selama kita masih menolak kembali pada aturan Allah, selama itu pula penderitaan akan terus berputar. Pertanyaan ini sangat penting, dan jawabannya menyentuh akar dari banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita bahas satu persatu, dengan merujuk pada 3 ideologi besar, kapitalisme, sosialisme atau komunisme, dan Islam, lalu kita analisis mana yang paling potensial menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Kapitalisme tidak menyelesaikan akar masalah, karena solusi yang ditawarkan adalah kebebasan ekonomi, bukan keadilan ekonomi. Maka, walau Indonesia kaya, kekayaan itu hanya mengalir ke segelintir elit. Sosialisme memang menyuarakan keadilan, namun keadilan versi mereka mengorbankan aspek spiritual dan moral. Akibatnya, masih muncul kebobrokan moral dan krisis akhlak. Dan Islam, ideologi yang menyatukan spiritual, sosial, dan ekonomi. Banyak orang masih menganggap Islam sebatas ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Padahal, Islam adalah lebih dari itu. Islam adalah sebuah mafahim kehidupan, sebuah ideologi yang menyeluruh dan paripurna. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Dalam pandangan Islam,
Setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hingga hukum, harus dituntun oleh wahyu dan dijalankan dengan akal sehat yang tunduk pada syariat. Mari kita lihat bagaimana Islam mengatur sistem kehidupan secara menyeluruh. Pertama, dalam hal kepemilikan, Islam membaginya menjadi 3 kategori. Kepemilikan individu, seperti rumah, pakaian, usaha pribadi. Kepemilikan negara, seperti pajak, harta rampasan perang, dan zakat yang dikelola untuk kesejahteraan umum. Kepemilikan umum, seperti air, hutan, laut, tambang, dan energi, tidak boleh dimiliki pribadi atau korporasi, tapi wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Bayangkan jika Indonesia mengelola tambang emas, nikel, gas alam, dan minyak bumi sesuai prinsip ini, bukan untuk segelintir elit atau asing, tapi untuk seluruh rakyatnya. Tidak akan ada lagi rakyat miskin di negeri sekaya ini. Korupsi dan pencurian, Islam tidak mentoleransi kejahatan seperti ini. Hukum ditegakkan dengan tegas dan cepat, tanpa intervensi politik. Hakim adalah penegak keadilan ilahiyah, bukan budak kepentingan. Remaja, mereka bukan hanya dijejali pengetahuan bebas nilai, tapi dibina dengan akidah, akhlak, dan ilmu yang menyatu. Mereka tumbuh sebagai manusia beradab, bukan hanya pintar tapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat. Dan negara, dalam pandangan Islam, bukan sekadar regulator atau fasilitator. Negara adalah pengurus dan pelindung rakyatnya. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar setiap warga, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hasilnya, sistem ini melahirkan distribusi kekayaan yang adil, bukan menumpuk di tangan segelintir orang. Masyarakat yang bermoral, karena iman ditanamkan sejak dini dan didukung lingkungan yang sehat. Penegakan hukum yang benar-benar adil, bukan berdasarkan kepentingan politik, tapi berdasarkan hukum Allah yang tak bisa dibeli. Inilah keunggulan ideologi Islam, yang bukan hanya memuaskan akal, tapi juga menenteramkan jiwa dan menjamin keadilan sosial secara nyata. Setelah semua ini kita bahas, jelas terlihat bahwa persoalan utama negeri ini bukan semata soal sumber daya, bukan hanya soal individu atau tokoh, tapi soal sistem, cara berpikir dan aturan hidup yang kita terapkan. Islam hadir bukan sekadar sebagai agama spiritual, tapi sebagai mafahim kehidupan yang paripurna. Ia mengatur kepemilikan, menghukum korupsi dengan tegas, mendidik remaja dengan akhlak, serta menempatkan negara sebagai pengurus umat, bukan pelayan elit. Yang membuat saya paling kecewa adalah, mayoritas dari kita adalah Muslim. Tapi mengapa justru aturan Islam yang kita abaikan? Apakah kita sudah terlalu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah hingga lupa bahwa semua ini berasal dari pengkhianatan kita terhadap hukum Allah? Maka sekarang bukan waktunya menyalahkan sistem luar atau tokoh tertentu saja. Saatnya kita semua introspeksi, menata ulang pandangan hidup kita, dan kembali kepada sistem yang benar-benar berasal dari Yang Maha Benar. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan konten-konten kritis dan penuh harapan untuk masa depan umat dan bangsa.